Kembali bersama kami di CNN Indonesia Business. Anda mungkin masih ingat era di mana berkirim kabar dengan kerabat menggunakan surat, kemudian kita mengoleksi perangkonya, atau juga mengirim uang dengan wesel dan sederet layanan pos lainnya yang menjadi momen yang tidak terlupakan bagi kita. Di tengah perubahan zaman, PT Pos Indonesia mau tidak mau harus ikut berbenah. Simak liputannya berikut ini. Dikenal dengan nama Gedung Kantor Pos Besar Bandung, kantor pos ini merupakan kantor cabang utama PT Pos di Kota Bandung. Selain yang terbesar, kantor pos ini juga sekaligus yang tertua karena sudah melayani warga sejak tahun 1931. Walaupun demikian, aktivitas di dalam bangunan yang lokasinya hanya berjarak beberapa ratus meter saja dari alun-alun Kota Bandung ini tidak lagi seperti dulu. Sudah tidak banyak lagi warga yang datang ke kantor pos untuk mengirim surat. Masyarakat yang kini datang ke kantor pos Bandung sebagian besar justru untuk keperluan jasa transaksi keuangan dan pengiriman paket. Transaksi layanan jasa keuangannya itu berkisar 1000-an per hari, dan untuk layanan jasa kurirnya itu bisa 500-an per hari transaksinya. Kalau dipresentasikan layanan jasa keuangan sekitar 60%, selebihnya 40% di layanan jasa kurir. Layanan yang terpercaya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok, juga kemudahan yang diberikan menjadi beberapa alasan bagi warga menggunakan layanan PT Pos. Saya sangat percaya sekali dengan PT Pos dan saya pelanggan lama dari sejak dahulu, jadi saya tetap kembali ke PT Pos. Pernah coba pakai pengiriman paket yang lain? Pernah coba, tapi untuk yang sampai ke pelosok-pelosok saya lebih nyaman dengan PT Pos ya. Kalau pos persyaratannya lebih mudah sih, pelayanannya juga lebih cepat. Yang utama sih paling dekat. Iya. Persyaratannya gimana Mas? Kan mungkin nggak banyak yang dibandingin yang lain kayak gitu. Kalau ngambil uang, cuman fotokopi KTP sih, cuman itu aja, sama nomor MTSN-nya. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak menggunakan jasa PT Pos karena fungsinya yang sudah terganti dengan teknologi digital, juga karena adanya rekomendasi yang kurang baik. Jujur ya, aku sih udah nggak pakai pelayanan pos karena kan sekarang pakai email ya kan, kalau mau surat-suratan, terus kalau mau kirim ucapan pakai WhatsApp atau pakai sosial media gitu. Layanan pos saya sudah nggak pakai. Sebenarnya dari dulu juga nggak pernah pakai karena dari rekomendasi teman-teman saya biasanya pelayanan pos itu lebih lama. Akibat kemajuan teknologi komunikasi, banyak orang menganggap PT Pos sudah ketinggalan zaman. Padahal nyatanya jasa yang ditawarkan oleh PT Pos pun terus berkembang. Tim Liputan, CNN Indonesia. Baik, sejak merugi sebesar kira-kira 600 miliar sepanjang tahun 2004 hingga 2008, PT Pos Indonesia bertransformasi melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. PT Pos Indonesia kini memiliki 3 anak usaha, yaitu PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan juga PT Bakti Wasantara Net. Perusahaan yang berdiri sejak 1746 dengan bisnis pertama sebagai perantara surat menyurat ini berhasil membukukan pendapatan 5,01 triliun rupiah di tahun 2018. Meski demikian, laba bersih perusahaan diperkirakan turun hingga 70%. Berbagai tantangan juga dihadapi oleh PT Pos. Lalu bagaimana PT Pos menyikapi tantangan yang hadir lewat persaingan dan juga pergeseran tren bisnis pengiriman? Kami akan bahas lengkapnya dalam segmen The Analyst. Ya, langsung saja sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia, Direktur Utama dari PT Pos Indonesia, Bapak Gilarsi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini kita lihat tadi bagaimana testimoni dari masyarakat terkait dengan PT Pos Indonesia begitu. Tapi ternyata masih ada yang setia dengan PT Pos, tapi juga sudah ada yang tidak menggunakan Pos Indonesia lagi. Ini terjadi tren pergeseran bisnis dari surat menyurat hingga sekarang menjadi pengiriman paket dan juga logistik, juga merambah ke sektor properti. Bagaimana bisa dijelaskan awal mula dari transformasi PT Pos Indonesia ini sendiri? Industri pos itu hadir di 192 negara di dunia ini. Dan hanya 2 negara yang betul-betul sangat berhasil dalam melakukan proses transformasinya. Yang satu Jerman dengan Deutsche Post-nya, yang kedua adalah Jepang. Yang lain mengikuti 2 model ini. Jerman melakukan perbaikan, jadi mereka ketika melihat teknologi mulai mendisrupt industri pos, maka tahun 2000 itu mereka betul-betul bebenah, dan tahun 2002 mereka atas bantuan Deutsche Bank itu mengakuisisi DHL.
maka yang dibesarkan adalah industri logistik yang berada di bawah Deutsche Post. Jadi DHL itu 75% itu dimiliki, bahkan terakhir mereka hampir 100% dimiliki oleh Deutsche Post. Nah inilah yang menjadi model transformasinya Jerman. Model transformasinya Jepang itu kedekatan pos dengan masyarakat sangat tinggi. Mereka punya outlet dengan jumlah penduduk yang hanya 100-an juta, itu 24.500 outlet yang ada di Jepang. Saat ini PT Pos Indonesia memiliki outlet atau 4.700. Oke, 4.700. Dengan bentangan yang lebih lebar. Seperti kita tidak perlu mempertanyakan bagaimana kesetiaan atau loyalitas dari konsumen PT Pos Indonesia sejak dari dulu begitu. Tapi apa yang kemudian menyebabkan PT Pos Indonesia ini sulit untuk kembali merangkul para konsumen PT Pos Indonesia yang sudah menjadi pelanggan setia sejak dari dulu begitu? Keywordnya itu UX, user experience ya. Ketika disruptions ke model-model digital, maka yang selalu ditawarkan disruptions itu adalah memperbaiki UX, user experience ini. Baik melalui kemudahan, baik melalui cost yang lebih murah, baik melalui kecepatan yang lebih tinggi, baik melalui security yang lebih baik. Ya. Nah, ketika kita berhadapan dengan disruptions, maka banyak hal yang harus dilewati di situ. Teknologi itu tadi ya? Banyak hal, termasuk diantaranya adalah budaya. Culture yang kita miliki itu adalah culture yang kita bangun atas landscape industri yang sudah puluhan tahun yang lalu. Sehingga skill set yang dimiliki juga skill set yang lama. Bagus untuk skill set yang lama, tetapi dalam konteks disruptions kita membutuhkan skill set yang baru. Business model. Bisnis model pos itu adalah berbasis pada fixed establishment. Artinya ada fixed cost di situ, ada investment di situ. Sementara bisnis disruptif itu sudah tidak lagi mengandalkan investment, tidak lagi mengandalkan fixed cost. Lihat Grab, lihat Gojek. Mereka menjadi logistic company, tetapi mereka tidak mengandalkan fixed investment dimanapun, kecuali ya aplikasi itu sendiri. Apps company yang kemudian mengandalkan orang-orang begitu yang kemudian bergerak untuk dan perusahaan. Dan di situ kembali pada yang saya sampaikan pertama, mereka bisa menawarkan UX yang jauh lebih baik dengan teknologi yang relatif ada dalam genggaman tangan mereka gitu ya. Yang kedua apa? Partnerships kolaboratif itu dibangun. Itu yang kemudian hal-hal seperti itu apakah tidak ada kemungkinan untuk disruptif dari? Tidak ada jalan lain, harus ke situ memang arahnya. Jadi apapun yang dilakukan pos sekarang, karena memang kita juga masih memiliki sisa-sisa peninggalan dengan set rules yang lama, maka cara bertransformasi yang paling cepat adalah mendisconnect antara hal yang berhubungan dengan service obligations misalnya, karena kita juga melakukan universal service obligations yang sebenarnya itu adalah tugas pemerintah, tapi yang public service obligation ini yang kemudian memberatkan atau menjadi pemberat untuk budget dari PT Pos atau profit kita mencoba dari PT untuk Pos. Dalam proses transformasinya kita coba split nih antara komersial dengan service obligation, public service obligations. Karena public service obligations cost kita menjalankan itu jauh lebih besar daripada bantuan yang kita terima dari pemerintah. Nah, sementara komersial kita, kalau komersial sendiri disiapkan berdiri sendiri, ini kita masih punya breathing space nih. Kita masih punya ruang bernapas. Jadi itu tadi profit dari komersial yang dipakai untuk menopang public service obligation ini. Oke, nah kalau dari pemerintah sendiri melihat performance dari PT Pos, bagaimana subsidi yang diberikan dan juga anggaran untuk mengejar ketertinggalan daripada pesaing-pesaing lain? Ada yang tidak tuntas di dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 itu. Tidak tuntasnya begini. Di situ diamarkan bahwa dalam konteks liberalisasi industri pos, maka pos itu harus disehatkan. Nah, harus disehatkan itu siapa yang melakukan? Pemerintah kah? Kementerian kah? Atau industrinya sendiri yang disuntik dengan sesuatu? Di Indonesia mana? Nah ini kan Undang-Undang 38 itu Indonesia, bukan Undang-Undang Pos Universal, tapi Undang-Undang Indonesia. Jadi Undang-Undang Indonesia itu di amar undang-undangnya sendiri itu tidak definitif. Sebenarnya siapa yang disuruh oleh undang-undang ini? Nah asumsinya apa sekarang? Ya sudah, posnya lepas. Tetapi harus bisa menyehatkan diri sendiri kan gitu. Dengan apa yang ada, dengan semua bangunan structure heritage yang sedemikian panjang dan beratnya itu harus diselesaikan sendiri kan. Kita harus berasumsi begitu karena pemerintah tidak dalam posisi yang mengintervensi. Bahkan saya melihat begini, ada yang namanya disruptions itu tidak hanya persoalan teknologi, tapi juga dari sisi regulasi sendiri.
SDM-nya juga begitu. Yang tadi itu mengenai liberalisasi tanpa posnya disiapkan. Yang kedua, OJK itu mengeluarkan undang-undang mengenai laku pandai, bukan undang-undang, aturan mengenai laku pandai. Nah, yang tadinya pos itu relatif memonopoli by default layanan dan pembayaran di suburban dan rural area, itu Sekarang dengan semakin masuknya banyak laku ya, pandai, bagaimana itu fintech dan agen-agen juga- bank, PPOP, yang nama Alfamart, Indomart, semua bisa menjadi agennya bank. Lalu di dalam bagaimana melaksanakan- PT POS sendiri strategi untuk catch up terhadap hal-hal tersebut, Pak? Nggak ada jalan lain memang. Ya sudah, kita harus membangun di atas network yang dimiliki Indo ini. Anak-anak yang lebih agile, anak-anak yang lebih Oke, ini ada 3 anak perusahaan saat ini yang sudah berjalan di bawah PT POS Ya. Indonesia. Dari 3 anak perusahaan tersebut, dari Kan ada properti, logistik, dan juga Wasantara Net. Wasantara Net itu dibangun dulu sebagai ISP provider pertama di Indonesia sebelum Telkom dan yang lain-lain itu menjadi penyedia jasa layanan internet. Itu Wasantara Mana Net ketiga duluan. perusahaan ini yang paling menopang sampai tubuh PT POS? Sampai 2 tahun yang lalu, tiga-tiganya emes, tiga-tiganya menjadi Emes. beban. Jadi ini harus diperbaiki dulu ya. Jadi transformasi atau perbaikan yang dilakukan itu justru malah sekarang di belakangan ini menghasilkan sesuatu yang nampak di anak nih. Oke. Anak yang kayak BBN itu, BBN yang selama sejak dilahirkan sampai tahun kemarin belum menghasilkan apa-apa, tahun ini, tahun 2018 maksud saya, itu malah sudah sangat profitable. Kemudian Nah, ini untuk equity juga profitnya positif. sendiri, catatan saya yang saya dapat ini dari tim kami, laba untuk tahun 2018 ini diperkirakan turun begitu Pak. Target awal 400 miliar, tapi ternyata realisasinya hanya sekitar 130 miliar. Apakah itu termasuk surplus atau sudah laba bersih atau defisit? Sebenarnya begini, sangat challenging. Dan kenapa sangat jauh begitu? Sangat challenging, sangat challenging. Sangat challenging begini. Kalau kita melihat bahwa kita tahu kemana letter itu, bisnis surat itu kemana kita tahu, karena dia akan kemakan oleh teknologi. Kemudian yang kedua, infrastruktur yang dibangun pos itu infrastruktur surat. Sementara sekarang yang mengalami pertumbuhan adalah parcel. Parcel Paket kita ya? tumbuh, paket itu mengalami pertumbuhan signifikan. Tetapi di sini ada dilema. Paket itu ada 2 macam, paket yang komersial dengan paket yang PSO. Baik. Yang paket yang PSO itu mengalami pertumbuhan juga sama cepatnya itu. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita. Targetnya untuk tahun 2019 bagaimana Pak? 2019 itu Kalau bicara angka, berapa angka yang ditargetkan untuk menjadi profit PT POS di tahun ini? Kemarin 130 miliar, isunya adalah range ada bagaimana kita 270 miliar berarti dari target. kira-kira begini, kita ini berusaha untuk Singkat saja survive. Pak, mohon maaf waktu kita terbatas. Singkat saja. Oke, jadi surviving di dalam game ini adalah hanya sekedar kita untuk tidak rugi. Itu sebenarnya sebuah prestasi karena lihat jasa keuangan kita decline, letter decline, yang tumbuh adalah paket atau parcel dalam infrastruktur surat, ya. Jadi memang complicated di situ. Tapi yang kita lakukan sekarang dengan membesarkan anak, kita berharap bahwa anak inilah yang akan meng-carry Indo nantinya. Nah, jadi kalau kita ngomong profit, seandainya kita bisa lebih baik dari tahun ini, itu prestasi besar buat POS. Oke, jadi paling tidak bisa di atas 130 Correct. miliar dolar, rupiah maksud saya. Terima kasih Bapak Gilarsi Wahyu Setiono. Ini kita sama-sama berharap agar PT POS Indonesia yang Amin. kita Terima kasih. kenang Doakan. bersama-sama dengan Doakan. surat menyurat, Wish kirim me luck. parcel, Wish me begitu luck. bisa Ya. tetap bangkit di tengah era digitalisasi dan juga kompetisi yang tinggi di antara pesaing-pesaing, dan juga PT POS, Pak POS begitu, kotak pos tidak hanya tinggal menjadi pajangan saja begitu, tapi tetap menjadi barang yang selalu ada. Sudah 272 tahun umur PT POS Indonesia. 273 tahun ini. 273 tahun. Baik, terima kasih Pak. Baik, Selamat terima pagi. kasih Aldi.